Ya, kita lanjutkan dialog kita ini dengan kita kembali lagi dengan topik pemilu 2024 menguji kepemimpinan sipil dan militer. Nah, saya ke Bung Ardi dulu. Bung Ardi, memang apa salahnya kalau militer itu menjadi pemimpin atau calon pemimpin di era demokrasi ini? Atau apa yang ditakutkan? Ya, Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI itu dengan tegas melarang kalau militer aktif itu terlibat dalam politik praktis. Nah, pasal 39 ayat 2 dan juga pasal 2 itu dengan tegas menyatakan itu. Artinya tidak boleh ada keterlibatan TNI aktif dalam politik praktis, gitu ya. Nah, mereka ya yang katakanlah terlibat dalam kontestasi politik hari ini itu adalah purnawirawan. Undang-Undang TNI itu menyebut setelah berakhirnya entah mengundurkan diri atau selesai masa tugas atau diberhentikan, yaitu semua aturan tentang dan hak-hak kewajiban terkait dengan TNI itu gugur, artinya dia menjadi sipil, gitu. Nah, namun yang dikhawatirkan adalah terkait dengan pengaruh sebetulnya dan juga gaya kepemimpinan. Kita tahu bahwa institusi militer itu adalah institusi yang dikecualikan dalam konteks menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, gitu ya. Karena di militer itu sangat tegas dengan prinsip komando, jadi demokratisasi dalam institusi militer itu bisa dimaklumi untuk tidak diterapkan secara penuh. Ya, bagaimana mungkin nanti misalnya dalam satu perintah operasi atau apa prajuritnya protes, gitu kan, atau mengajukan keberatan ketika itu tentu akan mengganggu operasi militer. Nah, tapi pertanyaan saya, setelah undang-undang itu keluar melarang TNI Polri untuk terlibat dalam politik praktis ketika mereka masih aktif, apakah dalam praktiknya sekarang masih ada TNI Polri yang terlibat dalam politik praktis, mereka yang masih aktif itu? Kasus pemilu 2004, 2009, Pilkada 2015, Pilkada 2018 itu menunjukkan bahwa masih ada keterlibatan TNI aktif itu dalam praktik-praktik politik praktis, meskipun itu oknum, gitu ya, atau segmented di satu daerah tertentu, begitu. Tapi ini tetap harus diwaspadai, menjadi alarm bagi kita bahwa ada push factor dan pull factor keterlibatan TNI dalam politik praktis. Yang jadi masalah kan juga adalah ketika sipilnya yang kemudian menarik-narik, gitu ya, militer, institusi militer atau satu kesatuan militer itu ke dalam politik praktis untuk keuntungan politik mereka, partai politik mereka, gitu. Nah, ini yang kemudian juga penanganannya tidak dilakukan secara tegas. Nah, ini yang membuat demokratisasi kita di Indonesia kualitasnya itu tentu menjadi rendah, begitu ya, menjadi berkurang, gitu. Nah, Bu Arif, apa keberatan Anda kalau calon pemimpin itu dari kalangan militer atau polisi atau militer? Ya, tentu saja kita bisa melihat pengalaman kita di era Orde Baru, ya, ketika hampir seluruh pemimpin politik di level provinsi, kabupaten, kota itu diisi oleh para pejabat militer aktif waktu itu. Kita bisa melihat bahwa bukan hanya pendekatan militer digunakan untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan politik yang kontra, tetapi juga mismanajemennya, baik itu menyangkut anggaran, menyangkut pengelolaan perbedaan-perbedaan politik yang biasa kita kenal dengan pendekatan keamanan waktu itu. Nah, tapi itu kan
itu institusi TNI atau Polri juga kan dia bisa mengatakan banyak kok pemimpin sipil juga yang korup. Betul. Lihat itu banyak kepala daerah, Ya. DPR itu sipil itu banyak itu yang ditangkap-tangkapin. Ya, ya. Kalau kita melihat pengalaman negara-negara lain, hal yang sama kan juga terjadi ya. Korupsi dan lain-lain itu bukan perkara apakah dia sipil atau militer, tetapi cukup sering bahwa hukum itu punya kesulitan tersendiri untuk menjangkau manakala pelakunya berasal dari militer, terutama dalam konteks ketika kita masih mengalami apa itu Bung, dualisme ya. Atau contoh yang baru-baru ini, ya, ketika ditangkap oleh KPK, ya. terus langsung diambil oleh ya, TNI. itu kan problematik juga. Oh, itu ada kekhawatiran seperti itu ya? Iya. Jadi institusi yang lain menjadi lumpuh ketika berhadapan dengan... Salah satunya itu. Begitu ya? Salah satunya itu. Atau memang, ini aja memang KPK-nya ya memang ayam sayur? Ya, kalau menggunakan terminologi kan Bung Arti tadi ya full and push factor ya. Kalau kepala daerah yang sipil ditangkap, nggak ada militer yang datang untuk jenguk KPK. Ya. Ya kalau seperti itu kan nggak. Nah, ya paham lah maksud saya dengan kata jenguk. Nah, ya kan publik memahami jenguk itu ya. Ya paham lah maksud saya dengan kata jenguk itu. Ya lagi ya. Nah, tapi apa yang menurut Bung Rey perlu dikritik dari kepemimpinan kita clearkan sudah nih. Nah, sejauh ini pemimpin sipil yang ditangkap KPK kan tidak mengundang aparat TNI untuk datang ke KPK gitu loh. ya karena nggak ada urusannya. Loh, iyalah, tapi ketika pejabat sipil yang datang dari TNI kan, dia kan jabatannya jabatan sipil tuh, persis, ya kan? Lalu ditangkap, dia masih TNI aktif, tiba-tiba militer yang lain atau TNI yang lain datang ke KPK gitu loh. Jadi Bung Ray ini khawatir kalau nanti ya, kepemimpinan bukan, oh, kan gitu. Itu yang kita sebutkan tadi. Jadi kan Arif tadi menyebut ada kesulitan di wilayah itu. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, tapi apa yang menjadi catatan kritis Bung Ray? Begini, Bung Sebastian. Militer ini ada dua jenisnya. Oke. Ya, satu militer dalam pengertian jabatan, ya yang kita lihat sekarang ini. Militer dalam pengertian cara pandang. Oke. Gitu. Dan dua-duanya menurut saya nggak tepat untuk cara pandang, maksudnya perilakunya militer padahal dia sipil ya, gitu. Cara pandang itu ya dia sipil bisa saja. Ya, tapi cara pandang dia melibatkan TNI di ranah sipil kan sama aja tuh. Oh, jadi satu memang militer yang memang dia dari institusi militer. Satu TNI kan, TNI dalam gini loh, ada TNI juga yang berpandangan sipil. Kan kita lihat dulu di era menjelang Soeharto jatuh itu banyak TNI yang profesional yang memang menginginkan TNI itu kembali ke barak. Beberapa jenderal pun kita bisa temukan. Diskusi dengan mereka cukup enak karena mereka punya pandangan tentang apa sih sebetulnya peran apa yang bisa dilakukan oleh TNI dalam negara yang negara demokrasi modern. Bahkan kadang-kadang insiden mereka yang masuk ke kita. Tapi mereka tetap TNI gitu loh. Tapi jangan lupa, kita berpikirkan dulu. Sekalipun TNI-nya berpikiran demokratik, gitu loh kira-kira. Selama dia menjadi TNI, tidak dengan segitu bisa masuk juga ke lembaga sipil, itu maksud saya. Atau sebaliknya, masyarakat sipil, tapi cara pandangnya adalah TNI. Segala sesuatunya mau diselesaikan dengan cara penanganan keamanan, cara penanganan pertahanan, ya kan? Pilkada melibatkan TNI, itu cara pandang tuh, ya kan? Nanti akan ada pembongkaran apa-apa melibatkan TNI. Apa-apa TNI, perluas wilayah kewenangan TNI masuk ranah sipil. Itu kan TNI diperalat. Bukan TNI diperalat, itu yang saya mau jelaskan tadi, itu cara pandang bahwa masyarakat sipil yang berpikir melibatkan TNI di ranah-ranah yang semestinya sipil, nah itu juga bagian dari yang kita sebut kepemimpinan ala militer itu maksud saya. Jadi kepemimpinan ala militer itu nggak mesti harus merujuk kepada orang dari militer dalam pengertian jabatan, tapi juga merujuk kepada orang yang berpikir dengan cara militer, bahwa bagi dia demokrasi itu tidak dengan sendirinya meminggirkan peran-peran politik militer gitu loh kira-kira tuh. Yang Anda setuju koreksi sejak 98 yang lalu. Yang Anda setuju sekarang ini yang seperti apa? Itu kan kan gini. Militer itu kan
dalam pengertian yang sebenar itu militer itu kalau dia masih aktif di tentara, di institusi, ya kan? Betul. Oke, ketika dia mau terjun di politik dan dia mundur dari TNI, mau masuk ke politik praktis, Tidak masalah. nggak ada masalah dong. Kalau secara hak tidak ada masalah. Oke. Itu ya, secara hak tidak ada masalah. Karena sudah disipilkan kan. Artinya orang itu sudah jadi sipil. Artinya kalau melalui aturan, perundang-undangan macam-macam memenuhi ketentuan seperti diatur oleh undang-undang. Tapi apakah mantan TNI berpikir sipil? Nah itu pertanyaan berikutnya. Ya, gitu loh. Apakah seorang TNI berpikir? Nah di situ yang perlu kita lacak. Pikiran-pikirannya seperti apa? Paradigma. Oke. Itu loh kira-kira. Oke, kita akan lanjutkan diskusi ini setelah break yang satu ini.